Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah episode lanjutan dari upgrade rim hub dan bagaimana cara setting daripada jari-jari ya, dan bagaimana cara menghitung panjang jari-jari. Karena kalau untuk upgrade seperti hub seperti ini ya, jari-jarinya itu tidak bisa dibeli sembarangan, harus dihitung dulu ya, dihitung dulu. Karena kalaupun beli tidak ada yang penjual jari-jari yang pas ukurannya, jadi harus dihitung dulu dan dipesan secara custom panjangnya. Nah, ini akan saya jelaskan bagaimana cara menghitungnya, panjang jari-jari ini ya. Oke, kita mulai saja ya. Ini kita mulai saja, kita buka komputernya, kita masuk ke nah ini ya. Jadi kita kita masuk ke sapim.b spoke calculation. Jadi dengan bantuan sapim.b spoke calculation ini, sapim.b spoke calculator ya, tinggal kita hubungkan laptop kita dengan internet ya, kita masuk ke sapim.b spoke calculator, maka dengan mudah kita akan bagaimana menghitung panjang jari-jari yang dibutuhkan untuk hub, sebetulnya untuk hub dan rim yang akan kita pakai. Dan ini tidak melulu untuk sepeda lipat Brompton, Pikes ataupun 360 saja, semua ya, semua jenis rim hub itu bisa dihitung dengan sapim spoke kalkulator ini ya. Bagaimana caranya? Nah, ini kita lihat, ini kita ke sini. Ini ada select your wheel type ya. Jadi ini ada dua pilihan ya, ada dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah yang ini yang U-brake atau P-brake ya, dan pilihan yang kedua yang disc brake. Karena kasus kita ini adalah ya, yang saya akan hitung ini adalah yang U-brake ya, yang tipe U-brake punya, maka kita select yang ini ya, U-brake atau. Nah, ini kita mulai dengan front wheel dulu ya. Kita klik front wheel, maka di bawah ini akan tampilan seperti ini ya. Ini gambar hub ya. Dan yang akan dibutuhkan data di sini adalah K ya. K ini adalah K, KA, KB sama D1 ya. Di sini juga ada internal diameter of rim ya. Internal diameter of rim ya. Terus di sini ada number of spoke appeal ya. Di data-datanya yang dibutuhkan kita mulai aja satu-satu ya. Total length of hub ya. Total length of hub ini berarti yang front dulu ya. Nah, ini seperti ini. Ini kita ukur ya. Total length of hub ini kita ukur. Bagaimana cara mengukurnya? Ya. Kita gunakan kaliper juga boleh ya. Yang paling akurat itu kita gunakan kaliper saja. Ya, kita ukur. Ini sebelum dipasang sebetulnya ya, cuman karena saya nggak mau ngebuka lagi, jadi sebelum dipasang belum ada jari-jarinya, itu harus kita ukur dulu ya. Nah, seperti ini diukur ya. Ini jadi ini posisi yang K ya. Ini kita dapatkan data karya saya itu, kita dapatkan data 74,15 ya. Ini K ya. 74,15 ya. Kita masukkan ya. Ini akuratnya 74,15 karena sudah saya hitung berkali-kali ya. Ini ya, akuratnya sekitar 74,15 ya. 15 bolehlah beda-beda sedikit, tapi nggak apa-apa, kita masukkan. Ini kita masukkan 74,15.
Kemudian kita lihat ini number, ini ada KA dan KB. Jadi KA dan KB ini harus kita isi non gear side, karena yang depan ini non gear side ya. Jadi KA dan KB-nya ini pasti sama ya. Ini juga cara ngukurnya dari posisi yang ini ya, dari posisi yang ini ke posisi yang hitam ini ya. Jadi kita ukur berapa ini. Ini setelah saya ukurkan secara akurat, ini dapatnya 14 mm. Kiri kanan 14 mm, kita masukkan 14 mm. Ini juga kita masukkan 14 mm. Kemudian yang sebelah sini, ini adalah diameter daripada diameter pitch ya, diameter tengah daripada lubang jari-jari yang akan kita masukkan ya. Jadi kalau kita ukur ini adalah yang ini nah ya. Ini diameter tengahnya dari ini saya dapatkan 31,3. Jadi kiri kanan 31,3. Ini kita masukkan 31,3. Ini juga kita masukkan 31,3 ya. Kemudian nah ini data rim ya. Jadi rim ini ya, yang ini yang bagian sini ini adalah internal diameter of rim. Jadi diameter yang ini. Nah, kalau susah ngukurnya, biasanya penjual itu ada, dia mempunyai spek, ngasih spek ke kita ya. Ini bisa kita tampilkan speknya. Ini ERT ya, 323. ERT 322 mm. Jadi kita tinggal masukkan aja ke sini 323 mm. Terus yang berikutnya ini F ya. F ini adalah thickness ketebalan daripada ini ya. Ketebalan daripada dinding rim yang akan dipasang nipple ini ya. Ini juga mungkin nggak bisa diukur, tapi biasanya penjual memberikan speknya ya. Ini 1,7 mm ya. Yang ini 1,7 mm. Jadi kita tinggal masukkan aja ke sini 1,7 mm. Kemudian data yang kemudian dimasukkan lagi number of spoke in the wheel. Jadi number of spoke in the wheel itu adalah jumlah daripada jari-jari total semuanya. Ini adalah kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 2 ada 14 ya. Jadi ini adalah yang 14 hole, berarti otomatis 14 jari-jari. Kita masukkan aja ke sini 14 ya. Ya, tipe yang ini 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 kali 2 14 ya. Kita masukkan 14. Nah, ini ada di sini ada data berikutnya number of crossing gear side. Number of crossing gear side itu adalah kalau kita setting jari-jarinya ini saling silang dia. Boleh lihat nanti di sepeda-sepeda itu ada saling silang ya, itu namanya crossing. Tapi kalau nggak saling silang gini, berarti ini nggak ada crossing, ini bolak-balik nggak ada saling silang kan. Dia masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Jadi ini kita isi 0 aja karena tidak ada saling silangnya. Ini 0. Ini juga sama ya, ini 0. Setelah 0 kita calculate aja langsung. Nah, di bawah ini akan dapatkan spoke length non gear side. Jadi ini adalah panjang daripada jari-jari yang kita butuhkan untuk hub dam rim yang ini. 149,7. Saya sudah orderkan ini ya, 149,7 persis sebanyak 14 buah ya. Dibikinkan oleh penjualnya, dan ini hasilnya. Dia akurat sekali ya. Hasilnya ya dipasang itu pas sekali ya. Tidak kurang, tidak lebih, pokoknya benar-benar excellent ya. Saya bilang sih ini excellent sekali. Perhitungan dari Sapim spoke calculator ini ya. Oke. Ya, saya pikir ini gampang, sudah dapatkan 149,7 ya. Kemudian berikutnya kita balik lagi ke sini ya. Di sini tadi front wheel, sekarang real wheel ya. Ini kita klik real wheel ya. Ini yang real wheel ya, yang real wheel. Dia lebih banyak ya, ini di real wheelnya ada giginya di sini. Ada tempat giginya, belum saya pasang karena memang masih baru ya, masih baru, nanti akan saya pasang ya. Kita lihat di sini sama, ada data K yang dibutuhkan. K ini adalah ya, kita ukur, kalau kita ukur K ini, nah ini pakai ini yang ini, dari sini ke sini, ini K ini ya.
Ini kita dapatkan 112,3 ya, 112,3. Jadi ini kita dapatkan K ini 112,3. Kita masukkan aja ya. Ini kita ganti karena ini udah tidak butuhkan. 112,3, 112,3. Kemudian ini ada non gear side, KA ya, non gear side. Non gear side itu ini yang non gear side. Jadi jarak dari sini ya, jarak dari sini ke sini ya. Ini kita ukur saja kira-kira seperti ini cara ngukurnya ya. Nah, ini sekiranya ini setelah secara akurat ya, saya ukur itu dapatnya 26 ya. Kita isi aja ini ya, 26. Ini kita isi 26 ya. Sekarang yang gear side-nya itu adalah yang dari sini ke sini ya. Ya, yang dari sini sisi ini ke sini. Ini juga kita ukur, bagaimana cara ukurnya seperti ini ya. Ini kita dapatkan secara akurat 30 dapatnya ya. Ini dapatnya 30, beda dia karena emang panjangnya beda. Sekarang diameter tempat jari-jari. Yang ini yang non gear side ya, yang non gear side itu berarti yang ini kita ukur ya, pelan-pelan ya. Kita ukur karena ini ukurnya agak sulit. Ini setelah saya secara pelan-pelan diukur saya dapatkan 37,8. Ini 30 sini ya. Ini 37,8. Yang gear side-nya yang ini lebih besar sedikit ya. Ya, cara ngukurnya ya. Senternya ya, pokoknya senternya, pit diameternya ya. Ini secara pelan-pelan saya ukur mendapatkan 48,8 ya. Ini kita ganti 48,8. Kemudian data berikutnya ini sama ya, karena ini sama, ini yang 16 in 323, ini juga datanya sama 1,7. Jadi internal ininya ERT, internal diameter of rimnya 323 sama, sedangkan thickness daripada rimnya 1,7 sama. Number of spoke-nya yang beda ya. Number of spoke-nya ini satu ini ada 3. Satu ini ada 3, kita hitung aja. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 3 berarti 21. Nah, ini 21 hole ya, yang tipe 21 hole ya. Terus sama seperti itu number of crossing gear. Karena ini tidak ada crossing ya antar jak ini. Kalau ada crossing ya berapa dia crossingnya ya. Ini tidak ada crossing, jadi dia berdiri sendiri, tidak ada crossing, lurus-lurus aja. Di sini pun sama, tidak ada crossing ya. Ini lurus-lurus saja, makanya number of crossing gear side itu adalah 0, number of crossing non gear side adalah 0 ya. Jadi tinggal kita klik calculate aja. Nah, kita dapatkan spoke length non gear side, spoke length non gear side adalah 147,7. Jadi yang non gear side yang ini nih, ini panjangnya 147,7 ya. Beda kan? Sedangkan panjang gear yang di panjang jari-jari yang di sisi gear ya, panjang jari-jari yang di sisi gear ini yang ini ya, ini yang di sisi gear ini adalah 141,7 ya. Nah, cara mesennya seperti tadi yang prone itu. Ini kita hitung nih, yang gearnya ada berapa? Yang di gearnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti yang di sisi gearnya itu kita butuh 14 ya. Kita butuh 14 sepanjang 141,7. Yang di sisi non gearnya ya, ini yang di sisi non gearnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 aja ya. Ya, 7 biji, 7 batang aja dengan panjang 147,7 ya. Silakan dipesan. Di mana dipesannya? Di online ada. Jadi saya belinya di online ya. Di online saya beli ya. Itu kelihatannya profesional sekali penjualnya. Begitu saya terima langsung saya pasang, hasilnya ya ini seperti ini ya. Ini hasil yang lumayan cukup lama karena saya beli hubnya ini. Saya nunggunya lama sekali karena saya beli hubnya kebetulan dari luar ya. Ini butuh waktu 3 bulan. Rimnya kira-kira butuh waktu 1 bulanan. Kalau jari-jarinya ini hanya 1-2 hari kalau nggak salah ya. Ini udah saya terima. Begitu saya rakit
perfect ya, sempurna semuanya, tidak ada kendala ya. Perhitungan jari-jarinya berdasarkan ini ya, berdasarkan spoke kalkulator dari Sapim Spoke and Nipple ini ya. Jadi silakan dipakai ini. Nah, tuh ya. Jadi begitulah cara menghitung panjang jari-jari bagi Anda yang mau upgrade sepeda lipat Anda, Pikes 316 atau Brompton, terutama mungkin yang sudah bosan dengan internal gear, karena saya juga udah